Paruh pertama musim MotoGP 2023 telah selesai dengan pabrikan Eropa mendominasi. Ducati memenangkan 7 balapan dari total 8 Grand Prix sejauh ini. Pembalap pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia bahkan memenangkan 4 balapan. Menjadikannya memimpin klasemen sementara dengan total 194 poin. Di urutan kedua dan ketiga klasemen juga diisi oleh pembalap Ducati, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Pembalap Afrika Selatan, Brad Binder menjadi rider non-Ducati teratas di urutan keempat. Karena itu, mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo yakin jika tahun ini akan kembali menjadi musimnya Ducati. Ex-Fuera sangat pasti bahwa Bagnaia akan kembali menjadi juara dunia, mengingat Ducati hampir tak ada lawan seimbang, dan dia adalah Ducati teratas. Perebutan gelar musim ini akan berlangsung antar sesama Ducati, karena perlawanan dari pabrikan lain belum konsisten di setiap serinya. Lorenzo juga berbicara tentang kondisi sulit rekan senegaranya, Marc Marquez, yang diyakini akan kembali ke puncak jika mendapat paket balap yang kuat. Ducati pasti akan memenangkan gelar dan saya pikir itu akan terjadi dengan Pecco Bagnaia, karena dia adalah favorit hebat, kata Lorenzo. Selain itu, Lorenzo juga yakin mantan rekan setim terakhirnya, Marc Marquez juga pasti akan kembali ke puncak, tapi tentu harus mendapat motor yang kompetitif. Jika dia mendapat motor yang kuat, dia akan melaju kencang dan memenangkan balapan lagi. Demikian pendapat Lorenzo. Lorenzo berbagi padok dengan Marquez pada musim 2019 silam, hanya 1 tahun bertahan, lantaran cedera yang mengharuskannya pensiun setahun lebih awal. Tim satelit LCR Honda mengonfirmasi bahwa salah satu pembalapnya, Alex Rins, sedang dalam proses tawar-menawar dengan tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Yamaha menawarkan Rins kursi pabrikan, menggantikan rider Italia, Franco Morbidelli mulai musim 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh pemilik LCR Honda, Lucio Cecchinello. Rins memiliki kontrak 2 musim dengan Honda, ditempatkan di tim satelit milik Cecchinello. Tapi, dia berhak keluar jika mendapat kontrak dari pabrikan lain. Alex menandatangani kontrak dengan HRC untuk 2 musim, 2023 dan 2024, tapi dengan opsi hengkang jika mendapat tawaran dari tim pabrikan. Rins telah menerima tawaran dari Yamaha, kata Cecchinello. Rins bergabung dengan Honda mulai musim 2023 ini, akibat dari keputusan Suzuki yang memilih mundur dari MotoGP. Pengalaman panjang Rins bersama Suzuki, diyakini bisa menjadi modal bagus, mengingat Suzuki dan Yamaha sama-sama mengusung model mesin inline 4. Pembalap gas-gas Tech 3, Pol Espargaro, memastikan siap comeback di MotoGP Inggris 2023. Meski begitu, Pol Espargaro ogah memasang target tinggi. Sejatinya, Pol Espargaro sudah bersiap untuk comeback. Dia bahkan sudah mulai berlatih dan kembali membalap di sirkuit dengan motor Superbike. Pol Espargaro sendiri mengaku otot lehernya masih terasa sangat tegang setelah berbulan-bulan tak membalap. Dia mengalami cedera di tulang belakangnya, usai jatuh di sesi latihan dalam seri pembuka MotoGP 2023 di Portugal. Akibatnya, Pol Espargaro mengalami 3 patah tulang belakang, patah rahang, paru-paru memar, dan patah tangan kanan. Dia pun belum sama sekali tampil hingga 8 seri berjalan di paruh pertama musim ini. Untuk itu, Espargaro penasaran dengan kondisinya nanti ketika mulai menunggangi motor MotoGP, yang bebannya 5 kali lebih berat dari motor Superbike. Alhasil, dia pasrah jika memang nanti hanya bisa mengikuti latihan di hari pertama saja dan tak ikut membalap. Saya sudah berlatih dengan motor Superbike di sirkuit, kata Lunya setelah muncul di Assen. Saya akan pergi ke sana lagi pada tanggal 29 Juli tetapi pelatihan MotoGP tidak dapat disimulasikan dengan baik dengan motor lain. Saya hanya harus keluar ke trek di Silverstone dan melihat apa yang terjadi, ujar Pol Espargaro.
Legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi telah menjadi idola tidak hanya bagi penonton, tapi juga sesama atlet. Salah satu muridnya, Marco Bezzecchi yang kini bersaing di kelas utama dengan tim Rossi, Muni VR46 Racing, sangat kagum dengan The Doctor. Bezzecchi mengaku sangat senang bisa bekerja dengan Rossi, idolanya sejak kecil. Bagi saya dia selalu menjadi idola mutlak saya merasa sangat beruntung tidak hanya mengenalnya, tapi memilikinya sebagai bos saya, kata Bezzecchi. Tapi, berbicara tentang Rossi, tak mungkin tanpa menyebut salah satu musuh bebuyutannya, Marc Marquez. Dalam hal ini, Bezzecchi berdamai, menegaskan bahwa mengagumi Rossi tak harus membenci pembalap lain. Anda dapat mengagumi Rossi tanpa harus membenci Marquez, demikian pengakuan Bezzecchi. Tahun ini menjadi musim kedua Bezzecchi di kelas utama dan masuk dalam pertarungan gelar, melawan rekan senegaranya, Francesco Bagnaia, yang juga murid Akademi Balap VR46. Bagnaia, saya ingin nama saya diidentifikasikan dengan Ducati, seperti Marquez dengan Honda dan Rossi dengan Yamaha. Pecco Bagnaia berbicara dengan Motorsport tentang berita MotoGP. Pembalap resmi Ducati itu adalah salah satu pemimpin di kelas Premier, bahkan saat ini dia adalah pemimpin kejuaraan. Itulah mengapa menarik untuk mengetahui pandangannya tentang berbagai hal, seperti posisinya di Ducati, pendapatnya tentang pembalap MotoGP lainnya, bahkan topik yang sangat hangat, Dewan Komisaris dan keputusan mereka. Pecco Bagnaia memberikan pendapatnya tentang semua ini di tengah jeda kejuaraan dunia. Saya merasa sangat sulit melihat nama saya di samping nama Casey. Ketika Anda masih kecil dan Anda melihat idola Anda pikir tidak mungkin untuk memahami apa artinya bagi Anda. Pecco memulai, yang tidak melihat dirinya berada pada level yang sama dengan Casey Stoner pada masanya di kejuaraan dunia. Ini bahkan mengingatkannya pada masa kecilnya. Itu terjadi pada saya seperti di sekolah, ketika saya masih kecil dan saya melihat yang lebih tua. Ketika saya masuk ke tahun senior saya tidak terlihat begitu berbeda dari bagaimana saya dulu. Saya tahu bahwa saya telah memenangkan gelar dengan Ducati seperti yang dilakukan Casey, dan saya mencapai rekor kemenangan beruntun. Tapi saya tidak melihat diri saya sebagai dia, Bagnaia jujur. Saya merasa sangat sulit melihat nama saya di samping nama Casey. Sejak saya masih kecil, saya adalah salah satu penggemar terbesar Ducati yang pernah ada. Aku pembalap dari perusahaan Transalpine itu. Saya ingin nama saya lebih dikenal dengan nama Ducati. Sedikit seperti apa yang terjadi dengan Marc Marquez dan Honda, atau dengan Valentino Rossi dalam kasus Yamaha, dia membandingkan dengan dua pembalap hebat di kejuaraan.